Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi dari ABSS dari perusahaan Mutiara Ponsel Multipotensi. Bersama kelompok kami ada Aldi Fadila, ada Hasan, ada Rizky Trianto, ada Putri Nawati, dan kemudian ada Margareta Sri Astuti. Informasi perusahaan, Mutiara Ponsel adalah perusahaan sejak tahun 2017 bergerak dalam bidang penjualan barang berupa handphone dan aksesoris handphone. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali pada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, Mutiara Ponsel juga menerima jasa servis perbaikan handphone yang mengalami kerusakan. Mutiara Pons sudah terdaftar menjadi PKP pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2019, Mutiara Pons memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi. Perusahaan menggunakan Mayot dengan konsep multi-currency. Nama Mutiara Ponsel dengan alamat Jalan Gajah Mada 30 Pontianak 11840. Nomor telepon 0812 5325 2013. No, proxy 0812 5325 2013. Dari awal, setelah kita membuat data perusahaan yang akan kita kerjakan, hal pertama yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan setting pada menu preference, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses input data ke aplikasi ABSS atau Mayot. Pertama, kita ikuti pada tampilan di samping kanan ini, kemudian kita sesuaikan dengan aturan yang sudah ada pada tabel di bawah ini. Sistem preference, kita checklist untuk opsi ideal in multiple currencies system ways. Untuk Windows preference, kita unchecklist untuk opsi automatically filling in text field before recording transaction. Untuk Sales preference, kita checklist untuk opsi forms for duplicate invoice number 1 recorded sales. Buat termin 2/10 atau per 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Untuk purchase preference, kita checklist untuk opsi for duplicate purchase order number 1 recorded purchase. Untuk security preference, buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Next, selanjutnya, untuk pembuatan tab, kita lakukan pembuatan tab seperti gambar di samping seperti ini. Kemudian kita lakukan pengisian datanya seperti di bawah gambar. Bawahnya seperti ini. Bawah gambar atas seperti ini. Next, selanjutnya untuk pembuatan mata uang, kita lanjut untuk pembuatan mata uang yang akan kita gunakan adalah seperti gambar di samping ini. Kemudian untuk cara pembuatannya dengan cara mengikuti cara di gambar di samping bawah ini. Ketika hendak melakukan pembuatan mata uang selain yang akan kita gunakan sebaiknya kita hapus saja. Dan jika mata uang yang ingin kita gunakan tidak ada pada currency list, yang kita tambah dengan menggunakan fungsi yang gambar di samping. Ini gambar samping. Next, selanjutnya untuk penghapusan data akun, di sini kita akan menghapus data akun yang tidak kita gunakan seperti tabel di samping. Caranya dengan mengikuti seperti gambar nomor 2. Ini nomor 2. Kemudian setelah tampil seperti nomor 03, kita klik kanan di bagian yang kosong. Kita klik di bagian kosong ya. Kemudian klik hapus atau delete.
atau kita bisa juga kita klik kanan, lalu kita klik hapus atau delete, seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke edit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada Mayop. Maka akun-akun yang akan perlu kita sesuaikan adalah seperti tabel di samping. Seperti ini. Pilihlah nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Kemudian ubah nama akun dan nama akun sesuai dengan akun yang ingin kita gunakan. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama untuk akun-akun yang lainnya hingga selesai. Selanjutnya membuat data pajak. Kode pajak yang digunakan Mutiara Ponsel adalah PPN. Berikut cara pembuatan kode pajak. Yang pertama, pada menu bar, pilih menulis, kemudian pilih text code. Terus double klik baris pajak FAT atau klik tombol edit. Kemudian lakukan perubahan data. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya pembuatan data job. Yang pertama pilih menulis, kemudian pilih job, kemudian pilih tombol new. Tambahkan detail job sesuai dengan yang diinginkan, kemudian klik OK. Untuk membuat data job J, caranya sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan jika sudah selesai, tinggal klik OK. Selanjutnya pembuatan kategori. Yang pertama adalah pilih menulis, kemudian pilih kategori. Yang kedua, tampilan kategori list seperti ini. Kemudian kita klik tombol new yang ada di bawahnya. Selanjutnya akan tampil tampilan detail kategoris. Kita isikan detail kategorisnya sesuai yang diinginkan. Kemudian klik OK. Untuk pembuatan kategori selanjutnya sama seperti ini. Kemudian pembuatan price level. Pembuatan price level kita sesuaikan dengan tabel yang ada di sebelahnya. Cara yang pertama adalah pilih menulis, kemudian pilih custom list dan fill names. Setelah itu pilih price levels. Setelah itu pada tab price levels sesuaikan dengan yang diinginkan. Dan jika sudah selesai, kita klik OK. Pembuatan jurnal umum. Pada menu bar, pilih menu setup. Pilih balance, kemudian account opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh Mayop dengan klik tombol calculate now. Setelah itu akan tampil kotak dialog confirm exchange account opening balance, kemudian klik OK. Transaksi kas dan bank. Untuk masukkan transaksi kas atau bank, kita lihat dulu aturan atau ketentuan seperti tabel di samping. Setelah itu, kita masukkan transaksi tersebut sesuai dengan cara penyelesaian di bawah ini. Penyelesaiannya, yang pertama, pilih modul purchase, enter purchase. Kedua, klik change to bill. Ketiga, checklist tag inclusive. Terus, ubah tampilan layout menjadi item. Isikan data transaksi purchase, pilih kategori menjadi O, klik record. Jika sudah, maka tampilan transaksi yang sudah kita masukkan tadi akan tampil pada jurnal transaksi jurnal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video bias dari saya. Kita lanjut transaction purchase. Sama seperti transaksi sebelumnya, kita lihat dulu ketentuannya transaksinya pada tabel di samping. Setelah itu, baru kita masukkan cara penyelesaiannya. Pilih modul purchase, kemudian enter purchase, klik change to bill, increase text inclusive, ubah data termin, ubah tampilan layer menjadi item. Isikan data transaksi purchase, pastikan
rate yang digunakan IDR pilihan kategori menjadi L. Jika sudah sesuai dengan gambar di samping, tinggal klik record. Transaksi yang sudah kita masukkan tadi bisa kita lihat pada transaction journal bagian purchase. Oke, lanjut kita masuk ke transaction sales. Pada transaksi ini kita harus berhati-hati saat memasukkan data transaksi ke ABS. Karena jika ada sedikit kesalahan pada input data, maka akan mempengaruhi transaksi selanjutnya. Untuk cara penyelesaiannya, kita pilih modul sales, enter sales, pilih ke menu invoice, uncheck list text inclusive, ubah layout menjadi item, pilih Day of month after IOM. Lanjut, untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara A. Pilih modul sales, transaction journal, B. Pilih tab sales, C. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Yang pertama adalah pilih report, kemudian pilih akun. Kemudian selanjutnya klik sekali standar balance sheet, kemudian klik customize. Jika sudah, maka di sini kita ubah selected periodnya menjadi Januari. Kalau sudah, maka klik display. Dan ini adalah laporan yang berbentuk angka yang berada di menu Mayop. Jadi, transaksi-transaksi yang sudah kita inputkan dari awal sampai akhir akan berada di sini. Dan kemudian ini adalah transaksi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Di sini jika ingin melihat dalam bentuk grafik, maka kita klik account, kemudian analyze, kemudian klik balance sheet. Maka grafiknya akan tampil seperti ini. Yang pertama di sini adalah analyze dalam bentuk grafik aset. Di sini adalah bentuk grafiknya. Di sini ada keterangan untuk setiap warnanya. Dan di sebelahnya adalah analyze dalam bentuk grafik liability. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah analyze dalam bentuk grafik equity. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.